Halo guys, kembali lagi bersama saya Yudi. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang pajak lagi. Ini terkait dengan PP 23 tahun 2018 ya. Sama dengan Per 17 tahun 2015. Nah, kenapa saya menjelaskan ini? Karena di sini bisa ada misunderstanding ya. Jadi maksudnya mana yang harus dipilih nih antara PP 23 tahun 2018 atau di Per 17 tahun 2015. Nah, sekarang saya akan jelaskan. Jadi untuk PP 23 tahun 2018 itu mengenai untuk yang usaha UMKM. Tapi terkait PP ini tidak semua atau serta-merta bisa dimanfaatkan karena ada yang dikecualikan. Misalnya contohnya untuk orang pribadi yang pekerja bebas atau CV atau firma yang melakukan usaha seperti jasa pekerja bebas, seperti konsultan, ya seperti saya, nah itu nggak bisa memanfaatkan PP ini, yang PP 23 tahun 2018. Nah syaratnya apa sih? Jadi untuk PP 23 tahun 2018 itu syaratnya setahun omsetnya itu nggak lebih dari 4,8 M. Jadi kalau emang pas 4,8 M, nah itu bisa dimanfaatkan. Nah itu syaratnya, maksudnya cukup simpel juga, tarifnya 0,5% setiap bulan. Tapi ada yang digaris bawahi bahwa untuk tarifnya ini 0,5% dari peredaran bruto atau sebutnya penjualan bruto ya, bukan neto. Jadi nggak ada dikurangin diskon ataupun potongan lainnya, itu nggak. Jadi benar-benar pure penjualannya. Jadi kalau ada diskonnya gede itu nggak mengurangi untuk dasar pengenaan pajaknya ya. Misalnya contohnya penjualannya 100 juta, diskonnya 20%, 20 juta. Nah yang dikenain ini 100 jutanya atau 80 jutanya setelah diskon. Yang dikenai adalah 100 jutanya. Jadi itu yang harus digarisbawahi. Takutnya ada kesalahan pahaman, ntar yang ada jadi kurang setor gitu. Nah ini untuk PP-nya, PP 23 tahun 2018. Nah ini mulai berlaku di 1 Juli 2018. Kalau PP yang sebelumnya, yang sebelum terdahulunya itu PP 46 tahun 2013. Sama mulai berlakunya di 1 Julinya juga, di tahun 2013. Nah jadi ini untuk PP 23 tahun 2018 ini ada syaratnya lagi. Untuk PT itu hanya 3 tahun bisa memanfaatkannya. Untuk yang badan usaha lainnya seperti CV, firma, yaitu untuk 4 tahun. Kalau orang pribadi di 7 tahun. Nah mulai kapan nih terhitungnya? Nah kalau untuk terhitungnya itu dilihatnya jadi mulai kapan PP ini berlaku, atau mulai kapan orang pribadi atau PT tersebut atau badan lainnya melakukan transaksi atau mulai terdaftar. Jadi contohnya gini, kalau kita sudah melakukan transaksi di 2018 dari awal ya, itu kan masih di ke PP 46 tahun 2013, itu masih 1%. Nah pas Juli 2018 kan PP 23 2018 mulai berlaku. Nah itu 0,5%. Jadi terhitungnya mulai tahun pajak PP ini mulai berlaku. Jadi 2018 sudah mulai terhitung. Jadi kalau kita hitung 3 tahun, 2018, 2019, 2020. Nah berarti mulai 2021 ini udah nggak bisa menggunakan PP 23 ini. Berarti pengenaannya ya nanti terkait dengan pasal 31E Undang-Undang di PPH. Ya, nanti ke situ. Nah untuk yang pribadi ke pasal 17. Nanti kenanya yang progresif itu ya. Jadi udah nggak final lagi mulai tahun ini. Kalau emang udah maksudnya nanti ya setelah 7 tahun lah ya gitu untuk yang pribadi. Sekarang lebih ke badannya. Ya badannya paling nanti kena yang di pasal 31E gitu. Nah itu untuk MPP 23 tahun 2018. Nah gimana dengan Per 17 tahun 2015? Nah ini menggunakan norma. Normanya seperti apa maksudnya? Jadi untuk menghitung norma perhitungan penghasilan neto. Jadi misalnya kita ada omset setahun hanya 2 miliar, dianggap ya misalnya ada normanya itu nanti dicek lagi ya sesuai KLU-nya normanya berapa tarifnya. Jadi misalnya omsetnya 1 miliar,
normanya 50%, berarti seakan ada penghasilan neto 500 juta. Nah, itulah yang dihitung untuk dikenain pajaknya kalau menggunakan norma. Nah, norma ini lebih ke apa? Lebih ke orang pribadi. Jadi badan otomatis kan menggunakan PP atau di pasal 31E, atau nanti untuk yang besarnya lagi ya langsung kena 25%. Cuman kan sekarang kan ada Perpu nomor 1 tahun 2020. Tarifnya untuk tahun 2020 sama 2021 itu 22%. Nah, ini untuk lebih ke orang pribadi. Jadi nanti misalnya kayak 1M tadi, KLU-nya 50%, normanya berarti 500 juta. Nah, nanti tinggal dikali tuh untuk ke bawahnya, dikurangi PTKP, nanti kena tarif progresifnya berapa. Nah, itu nanti hitung-hitungannya lagi. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, gimana kalau misalnya orang masih bingung, bisa pilih PP 23 tahun 2018 atau di Per 17 tahun 2015. Nah, ini kuncinya yang tadi. Kalau orang pribadi itu pekerja bebas atau CV atau firma yang pekerja bebas melakukan usahanya seperti pekerja bebas, seperti jasa konsultan, notaris, nah seperti itu, atau penerjemah, itu nggak bisa menggunakan PP 23 tahun 2018. Berarti menggunakan Per 17 tahun 2015. Nah, untuk menggunakan di Per 17 tahun 2015 ini ya norma, ini harus memberitahukan di 3 bulan di tahun berjalan maksimal. Jadi misalnya contoh nih 2021 ini mau menggunakan norma, nah itu harus memberitahukan ke KPP-nya. Sekarang sih gampang ya, tinggal lewat DJP online di KSWP nanti. Langsung ajuin, nah udah berarti tahun ini kita menggunakan norma. Tapi kalau nggak ngajuin dari 3 bulan berjalan itu, maksimal Maret 2021 ini untuk yang tahun pajak 2021, berarti dianggap menggunakan pembukuan. Nah, itu yang bahaya. Cuma biasa nggak diisengin sih gitu. Nah, untuk yang di Per 17 tahun 2015 ini agak unik. Jadi untuk omsetnya berbeda dengan konsep yang PP 23 tahun 2018. Omsetnya itu tidak lebih dari kurang dari 4,8, bukan tidak lebih, tapi kurang dari 4,8. Jadi kalau udah 4,8 harus menggunakan pembukuan gitu. Nah, jadi itu bedanya antara PP 23 tahun 2018 sama Per 17 tahun 2015. Nah, untuk kalian yang masih ada pertanyaan atau bingung atau apapun, ya silakan di komen, karena saya nggak bisa jelasin semua, takutnya nanti makin pusing. Jadi itu yang lebih ringkasannya aja. Untuk konsepnya dulu di awal, nanti soal untuk secara teknisnya gimana, boleh silakan mau tanya di komen, boleh. Saya rasa cukup untuk penjelasannya. Nah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.